Hai, balik lagi di Dari Talk. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas karena kemarin ada subscriberku yang nanya, "Bang, kalau di kapal tuh beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing." So, jadi di video kali ini ada 3 poin yang bakal aku share ke kalian. Yang pertama tuh ketika kalian kerja di kapal, apa bisa beribadah? Yang kedua, ketika umat muslim yang kerja di kapal tuh sedang berpuasa, apakah mereka bisa berpuasa atau apakah mereka bakal berpuasa? Yang ketiga dan terakhir, ketika umat muslim habis puasa itu kan Idul Fitri. Nah, ketika teman-teman kru ingin merayakannya itu di mana dan bisa nggak? So ya, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas ketiga poin itu. Jadi aku minta jangan di skip videonya, kalian nonton sampai habis, oke? Well, seperti biasa di sini kita bakal ngobrol santai, kita nggak usah tegang-tegangan karena yang tegang itu cuma kerja di kapal aja. Oke, masuk yang poin pertama. Jadi kerja di kapal itu apakah bisa beribadah? Aku bilang sih bisa nggak bisa, itu tergantung diri kalian masing-masing. Karena beribadah itu kan antara kalian sama Tuhan. Kalau kalian orangnya emang bener-bener rajin beribadah, taat beribadah, mungkin ketika kalian di kapal, kalian bisa memanage waktu kalian bisa beribadah kayak gitu. Karena real life-nya di kapal itu aku bisa bilang 80% dari 100%. 80%-nya itu kalian bakal bekerja dan 20%-nya ini mungkin mix, mulai dari kalian beristirahat ataupun bisa lancong keluar. Nah, ketika kalian ingin beribadah, mungkin pas lagi kerja, mungkin kalian bisa minta waktu time off sama supervisor kalian bilang aja mau beribadah karena sudah jamnya, mungkin kayak gitu. Nah, itu balik lagi dengan supervisor kalian. Ketika supervisor kalian bagus dan mereka mau mengerti, mungkin kalian bisa diberi extra time biar kalian bisa beribadah. Tapi ketika kalian dapat supervisor babalu, jadi babalu tuh kampret, kalian ya mungkin kalian nggak dikasih untuk beribadah, malah kalian dikasih banana. Well, apa itu banana? Bukan pisang ya, tapi banana itu semacam dengan apa ya, kalian dijemprat loh, kalian dimarahi, dijemprat, apapun itu, intinya kalian kena banana. Ya karena ada beberapa supervisor, contohnya waktu itu aku di kapal Paradise itu, aku bilang kakek, dia kontrak kedua tapi dia udah tua gitu cuy. Ya aku sering berantem sama dia, cekcok gitu. Ketika temanku mau beribadah, dia bilang, "Buat apa kamu beribadah? What the hell?" Ya mungkin culture mereka di Europe itu beda sama kita di sini kan. Kita nggak nyalain itu, kita harus ya saling respect aja gitu cuy. Well, tapi supervisornya nggak respect, ya buat apa kita respect kan? Tapi diemin aja daripada kalian kena masalah, kena banana lagi. Karena apa? Karena bos itu selalu bener gitu cuy. Kita cuma bisa apa gitu kan. Well, masuk ke topik kedua, itu ketika teman-teman yang muslim kerja di kapal pas lagi saatnya berpuasa, apakah mereka berpuasa atau mereka tidak berpuasa? Well, aku bakal bilang itu tergantung diri kalian masing-masing. Jadi kenapa aku bilang gitu? Karena ya contoh kasarnya gini deh, ketika kalian kerja 12 jam per hari, mulai dari anggap aja itu kerja strip, jam 6 pagi kalian sudah kerja, habis itu kerjanya lumayan berat, apalagi kerja di open deck. Itu open deck itu kan ruangan terbuka gitu, kalian panas-panasan, kena terik matahari kayak gitu. Ketika kalian ngeliat tamu-tamu bawa lemon tea atau Pepsi atau apapun itu, mungkin kalian tergiur gitu kan. Sedangkan ketika waktu berpuasa di Amerika itu lebih lama kalau nggak salah ya, lebih 2 jam apa sejam gitu dari rumah. Jadi biasanya kalau di rumah kan berpuasa berapa, 12 jam ya kalau nggak salah ya, 12 jam. Nah, ketika di Amerika itu lebih dari 14 jam kalau nggak salah, pokoknya lebih 2 jam atau 1 jam dari rumah kayak gitu cuy. Itu kan lumayan lama itu kalian nahan makan sama minum. Nah, balik lagi ketika kalian kerja di open deck, kalian ngeliat ya kalian hampir tergiur gitulah. Jadi iya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi banyak kok teman-teman yang beragama muslim di kapal pesiar itu yang berpuasa. Aku sebagai umat ya yang berbeda dari mereka, itu cuma bisa applause, bertepuk tangan kayak gitu cuy. Appreciate buat teman-teman yang berpuasa. Jadi gini, ketika kalian kerja di kapal itu kalian berpuasa, ibaratkan kalian kerja 12 jam.
dan saat kalian berpuasa itu ya mungkin kalian bisa bebannya tuh mungkin seperti kerja 24 jam gitu cuy. Satu, kalian udah kerja keras, habis itu kalian nahan lapar sama haus gitu. Pokoknya appreciate buat teman-teman yang berpuasa apalagi full di kapal. Wah, itu benar-benar jarang kutemuin men. Ada teman-teman beberapa yang muslim juga itu mungkin dari 1 bulan mereka cuma berpuasa beberapa minggu. Ya kita nggak nyalahin juga sih karena kerjanya emang berat juga di kapal kan. So untuk yang poin ketiga, kalau kerja di kapal ketika mau Idul Fitri itu gimana dan di mana mereka merayakannya. So sejauh ini yang aku lihat untuk teman-teman yang beragama muslim apalagi orang Indonesia, ketika mereka mau ngerayain Idul Fitri itu mereka hamin 1 minggu kalau nggak salah. Mereka itu ngadain kayak rapat. Mereka tuh bakal rapat di ruangan laundry. Kenapa di laundry? Karena di laundry itu perkumpulan Indonesia semua cuy. Teman-teman ya kebanyakan orang Madura di bagian laundry, dan ada sih beberapa orang. Pokoknya perkumpulan orang Indonesia itu yang megang bagian laundry. Nah jadi kan ketika perkumpulan kita ini orang Indonesia ada di laundry, ruangan laundry juga lumayan luas. Mereka buat rapat di sana untuk ngadain sholat id ketika Idul Fitri tersebut kayak gitu. Ya apalagi manajer laundry itu kan kebanyakan orang Indonesia, jadi bisalah negosiasi kayak gitu kan. Masa mereka sama orang Indonesia nggak ngerti gitu cuy. Nah ketika hari H-nya itu datang, ketika Idul Fitri, teman-teman tuh biasanya sih pagi juga mereka bakal sholat id di ruangan laundry tersebut. Jadi bukan orang Indonesia aja yang bakal sholat id di situ. Mungkin teman-teman dari luar negeri, negara lain yang beragama muslim, mereka juga bisa ikut ngimbrung sembahyang di sana kayak gitu men. Nah kemarin lagi nih pas corona itu kan banyak kru yang dipulangin tuh. Ada beberapa kru, masih banyak kru yang belum bisa pulang ketika sebelum Idul Fitri. Pokoknya masih puasa-puasa kemarin. Nah aku dapat berita, dapat sebuah video juga waktu ini, tapi aku lupa untuk nyimpan. Ketika mereka Idul Fitri, mereka tuh ngerayainnya di open deck karena corona kemarin kan open deck semua tutup. Jadi mereka tuh sholat idnya bareng-bareng di ruangan open deck itu, ruangan terbuka. Jadi di video itu aku lihat teman-teman semua dari Indonesia, dari India, kan India juga ada agama muslim. India, habis itu Filipina sih kebanyakan orang Kristen gitu. Tapi kebanyakan sama kapten kapal juga ikut sembahyang kemarin di sana. Aku lihat videonya, mereka udah sembahyang bareng di ruangan open deck itu. Bukan ruangan sih namanya open deck kan. Di open deck itu mereka sembahyang bareng gitu. Benar-benar saling respect. Karena di kapal tuh kalau kita nggak respect satu sama lain, ya mungkin nggak bakal betah lama men. Mungkin satu sama lain bakal berantem. Kalau boleh berantem aku paling depan, urutan paling depan men. Ya aku harap sih semua pertanyaan kalian tuh bisa kejawab. Untuk beribadah di kapal tuh bisa nggak? Aku bilang sih bisa, tergantung diri kalian masing-masing. Dan untuk berpuasa apakah bisa? Jelas bisa, dan itu tergantung kalian masing-masing. Kalian siap nggak menerima godaannya lebih gede gitu daripada kita berpuasa di rumah gitu kan. Dan ketika Idul Fitri apakah mereka ngerayain? Ya jelas mereka ngerayain karena Idul Fitri itu kan 1 tahun sekali, dan mereka ngerayainnya bareng-bareng sama kru-kru kapal yang beragama muslim di kapal. Ya mungkin mereka udah menganggap mereka semua tuh keluarga di kapal ya sih, karena kita jauh dari keluarga, ya teman-teman dekat di kapal itu adalah keluarga kita masing-masing. So ya guys, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian. So ya guys, jadi segitu aja yang bisa aku share di video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan aku harap sih teman-teman semua yang pending ataupun new hire bakal berangkat di bulan November nanti. Ya, thank you for watching guys, and see you in the next video. Ciao.